Untuk saat ini proyek Giant Seawall memang masih menjadi perdebatan. Kenapa? Memang salah satu wakil gubernur terpilih memang menganggap itu adalah kebijakan pemerintah pusat. Namun jelas-jelas ini adalah ranahnya DKI. Dan memang sebelumnya Ridwan Kamil mengusulkan bahwa pembangunan Giant Seawall ini sangat diperlukan di Jakarta dan terbukti pada saat ini banjirop atau banjir air laut menghantam sebagian wilayah DKI Jakarta. Tentunya ini adalah sebuah pertanda bahwa memang pembangunan Giant Seawall ini memang memakan waktu yang tidak sedikit dan biaya yang sangat banyak, namun dampaknya akan mengurangi banjir karena memang itulah upaya-upaya sudah dilakukan di negara maju, kemudian bisa diadaptasi di negara kepulauan seperti Indonesia ini. Dan namun ada beberapa sanggahan dari Rano Karno, terutama terkait Giant Seawall ini, dan Rano memandang ini adalah tanggung jawab murni ke pemerintahan pusat. Namun kita tidak bisa mengandalkan pusat saja, daerah pun harus selaras dengan pusat. Maka itu yang digaungkan RK sebelumnya. Namun sayang warga DKI lebih memilih pasangan Pram-Rano. Lalu seperti apa menurut Opung Parbela? Langsung kita simak. Dari sekian banyak janji kampanyenya Rano Karno, aku masih ingat salah satu janji yang paling absurd. Apa dia bilang? Kalau saya terpilih jadi wakil gubernur daerah khusus Jakarta, maka saya akan bangun banyak bioskop di kota Jakarta. Untuk apa itu dibangun, ya kan? Orang udah kebanyakan nonton HP, kan begitu. Tapi kalau bisa untuk saat ini Pak Rano Karno segera realisasikan. Karena apa? Karena sekarang kan Jakarta sedang dilanda banjir, kan begitu. Nah, masyarakat perlu hiburan. Mana tahu dengan dibangunnya bioskop nanti, ya, itu beban rakyat terasa ringan. Ya Pak Rano ya, mudah-mudahan terrealisasi cepat. Sekarang biar tahu kalian, kalau kalian tengok di TikTok, di YouTube, di Facebook, di mana-mana, sekarang itu sedang menampilkan bagaimana Jakarta sedang dilanda banjir. Jujur ku bilang, kalau aku tidak akan mungkin ketawa dengan penderitaan masyarakat kota Jakarta, tapi aku ketawa dengan pilihan mereka. Apa hubungannya rupanya, Pung? Masalah pilihan kau bawa-bawa ke sini. Jadi begini, ya kan, ya, Jakarta itu adalah kota di mana setiap tahun 17 cm atau 6,7 inci, ya, itu mengalami penurunan. Ingat ya, 17 cm per tahun, ya. Bayangkan kalian, kalau misalnya 10 tahun berarti itu sekitar 1,7 meter. Jadi diperkirakan bahwasanya Indonesia menurut penelitian 2050 jangan pernah ada yang namanya kota Jakarta. Ya, itu dia. Ini bukan mengada-ada. Aku sudah observasi, ya. Dan kita lihat di TikTok itu ada tanggul jebol, ya. Penurunan dataran itu mengakibatkan air laut itu dengan mudahnya masuk ke dalam wilayah daratan. Sekarang itu air laut itu lebih tinggi daripada daratan, iya kan? Kayak Belanda. Kan begitu, ya. Jadi sebetulnya karena memang kemarin tahun politik, ya, ada seorang calon gubernur, seorang arsitek menyodorkan kepada rakyat Jakarta bahwasanya solusi terbaik untuk mengatasi masalah banjir adalah bersama-sama dengan pemerintah pusat membangun Giant Seawall atau bisa dikatakan dengan tanggul laut raksasa, kan begitu, ya. Jadi belajar dari Belanda dan juga Korea Selatan bahwasanya mereka itu datarannya itu lebih rendah daripada laut, ya. Jadi mereka membangun tembok raksasa. Karena apa? Karena memang ini salah satu dan bisa dikatakan ini satu-satunya solusi yang paling tepat, kan begitu. Nah, ini kacamata seorang arsitek berbeda dengan kacamata seorang pemain sinetron. Kalau pemain sinetron menganggap bahwa segala sesuatunya itu akan bisa diatasi dengan doa.
Ya kan? Nah, ya bukannya aku larang berdoa, enggak, aku pun juga manusia bertuhannya. Tapi sekarang bisa nggak didoakan supaya dataran Jakarta itu naik lagi? Kan enggak. Gitu loh. Jadi perlu solusi teknis ya untuk kota Jakarta, bukan solusi spiritual. Apalagi solusi-solusi nggak masuk akal seperti membangun bioskop. Ini zaman berapa, tahun berapa sih? Zaman apa sih? Kok ngomongin bioskop? Jadi Ridwan Kamil hadir dengan sebuah solusi bagaimana supaya Jakarta tidak lagi banjir, kan begitu. Nah, datang wakil gubernur terpilih sekarang mengatakan apa? Apa itu giant seawall? Apa itu giant seawall? Udahlah, kita nggak usah terlalu besar lah bicara tentang itu karena itu proyek nasional. Kita bicarakan aja dulu bagaimana got-got dan juga mengatasi macet. Gue bilang samamu, tidak akan terjadi macet kalau ada banjir. Karena apa? Masyarakat nggak akan terlalu bodoh bawa mobilnya kalau banjir. Kan begitu, Bapak. Itulah makanya aku bilang ya. Jadi ini solusi Bapak Ridwan Kamil waktu itu disodorkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu terbuka matanya, melek mereka ya memilih pemimpin yang akan merealisasikan solusi terbaik untuk kota mereka. Tapi sayangnya 50% menolak giant seawall dan lebih memilih bioskop dibangun di mana-mana. Ya, sekarang rasakanlah. Nikmati kalian lah janji-janjinya si Rano Karno itu. Mana ya kau ngeri kali kayak gitu kok. Namanya juga alam. Justru karena alam itu bertindak tidak tergantung siapa gubernurnya. Jadi gubernur yang bijaksana adalah gubernur yang bisa mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh alam terhadap kota ataupun provinsi yang dipimpinnya. Dan begitu, kalau misalnya sebuah provinsi ya itu lebih katakanlah lebih dominan gurun pasir. Katakanlah dulu di Indonesia ini memang nggak ada gurun pasir. Kalau ada gubernur ya yang menyodorkan bahwasanya kita akan bangun daerah seperti Abu Dhabi, walaupun gurun pasir tapi air berlimpah, kita akan kelola bagaimana mengelola air laut menjadi air tawar dan segala macam. Nah, satu lagi ya, ini udah gurun pasir nih. Gurun pasir apa dibilangnya? Kita akan membuat olahraga voli pantai. Di setiap kabupaten kita akan bikin pertandingan voli pantai setiap bulan. Jadi kalau dianalogikan seperti itu, gitu loh. Solusinya itu menurut kalian? Tapi sayangnya 50,07% lebih suka nonton bioskop daripada mengatasi banjir. Kan begitu, itu kenyataan kan? Itu, jadi ini tidak mengada-ada. Ya, jadi program atau misalnya konsep pembangunan giant seawall ini bukan konsep yang diciptakan oleh Ridwan Kamil sendiri. Ini sudah ada di zamannya Fauzi Bowo. Kapan itu zamannya Fauzi Bowo? Tahun 2007. 2007, coba bayangkan kalian, udah berapa tahun itu? 2007, sekarang sudah 2024, sudah 17 tahun yang lalu ya. Jadi Fauzi Bowo ketika itu ya dia ingin bekerja sama dengan pemerintah pusat ya untuk membangun sebuah giant seawall. Cuman masalahnya masyarakat kebanyakan berpikir bahwasanya ya ini adalah proyek rakyat.